Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita bisa sama-sama kembali untuk mengikuti ibadah doa malam melalui YouTube di tempat kita masing-masing. Dan biarlah kita memiliki hati yang sama, yaitu hati yang rindu untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada kesempatan yang indah pada malam hari ini. Sebelum itu, siapkan waktu kita dan duduk dengan tenang, mari kita sama-sama mendahuluinya di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, tolong setiap kehidupan kami untuk memahami, mengerti di dalam apa yang Tuhan mau untuk bagi setiap kami di sepanjang hari kami. Sehingga Tuhan, perubahan pemikiran kami akan Engkau boleh semakin bertumbuh seiring kami mengenal Engkau sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang dimana kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Siapa yang tidak pernah mengalami pergumulan hidup? Yang dimana pergumulan hidup ini membawa setiap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Syukur-syukur kalau kita mendapatkan pergumulan berdoa kepada Tuhan. Lah kalau cari yang lain, alternatif lain, itu bukan jawabannya. Ketika kita menghadapi pergumulan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam doa tersebut, apa yang sedang kita inginkan dari pergumulan kita? Atau Tuhan sedang inginkan apa dalam setiap pergumulan kita untuk kita terima? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Kitab Habakuk di dalam Perjanjian Lama, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Kitab Habakuk, pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Bapak Ibu, Saudara sudah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, mari baca bersama-sama dengan saya. Kalau tidak ada Alkitab pun, Bapak Ibu bisa juga menyimak saya membacanya. Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya ulangi sekali lagi. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Hari ini saya akan berbicara tentang hidup oleh percaya. Hidup oleh percaya. Di setiap hidup kita tentunya mengharapkan suatu pengharapan yang membuat kita merasa tenang, merasa damai sejahtera untuk menjalani hari-hari ini. Nah, perlu dibutuhkan yang namanya percaya dalam hidup ini. Nah, mengapa percaya ini dibutuhkan? Jawabannya karena kita diperhadapkan oleh keadaan hidup yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, namun ternyata itu jauh daripada apa yang kita inginkan. Kitab Habakuk ini ditulis oleh seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Di mana Nabi Habakuk ini berada dalam zaman peralihan. Tapi yang diharapkan dari masa peralihan tentunya adalah dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang baik.
Tetapi faktanya Habakuk berada dalam keadaan yang tidak mengenakan, yaitu masa peralihan di dalam keadaan yang tadinya baik, malah menjadi buruk. Habakuk dalam peristiwa ini dilatar belakangi, kalau kita membacanya di pasal yang pertama, ternyata keadaan pada waktu itu tidak mengenakan, adanya tekanan hidup, kejahatan merajalela, bahkan ketidakadilan pun ada dalam masa itu. Inilah yang membuat Habakuk akhirnya bergumul. Ini yang membuat Habakuk akhirnya berdoa kepada Tuhan. Habakuk berada dalam keadaan yang tidak mengenakkan. Kemudian Habakuk mengambil langkah untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kita melihat sepanjang kitab ini adalah pergumulan daripada Habakuk dengan Tuhan. Habakuk menaikkan doanya kepada Tuhan. Apa yang membuat akhirnya Habakuk berdoa kepada Tuhan? Coba kita lihat terlebih dahulu ya. Apa yang dinaikkan Habakuk terhadap doanya kepada Tuhan? Itu ada di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat di dalam pasal yang pertama. Saya tidak akan membacanya secara keseluruhan, tapi saya akan mengambil intinya. Di dalam doanya ini, Nabi Habakuk sedang mempertanyakan, berapa lama lagi? Di ayat yang kedua ya, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Di ayat yang ketiga, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Habakuk sedang menaikkan, mempertanyakan, kenapa keadaannya menjadi seperti ini? Nah, kalau kita mempelajari di dalam kenapa Habakuk ini berteriak sedemikian rupa, ternyata kita tadi sudah sedikit memahaminya karena terjadi problematika manusia di mana melihat dan telah terjadi ketidakadilan. Kita sering di dalam menjalani hidup ketika terjadi ketidakadilan, terjadi kejahatan, kita akhirnya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi? Nah, kalimat berapa lama lagi ini, kalau kita membahas lebih lanjut, itu ingin segera bebas, tidak sabar, bahkan mulai mendikte Tuhan. Berapa lama lagi? Ingin segera bebas, terus kemudian tidak sabar, bahkan mendikte Tuhan. Pernahkah kita seperti itu? Faktanya bahwa mengapa ini bisa dikatakan ketidakadilan, karena di ayat yang ke-5 sampai ayat selanjutnya
di situ Tuhan sedang menjawab pertanyaan daripada Habakuk. Jadi susunan penulisan Habakuk ini selayaknya seperti orang yang sedang berdialog. Dalam hal ini Habakuk sedang berdialog dengan Tuhan, bertanya jawab. Dan kemudian Tuhan menjawab di dalam kebingungan Nabi Habakuk mengenai keadaan yang terjadi. Tuhan malah menjawab doanya, menjawab pertanyaannya, yaitu bahwa Tuhan akan membangkitkan orang Kasdim untuk menghukum bangsa Yehuda. Di dalam kebingungannya, Tuhan malah menjawab pertanyaan tersebut. Orang Kasdim itulah yang akan menghukum orang Yehuda. Kita tahu sendiri siapa orang Kasdim ini. Orang Kasdim ini adalah orang Babel dari Babilonia. Bangsa yang kejam, memisahkan diri dari pengajaran Asyur dan sebaliknya mengalahkan bahkan menghancurkan kekuatan bangsa Asyur dan tidak mengenal atau tidak percaya kepada Allah. Jadi saudara bisa membayangkan, orang yang tidak percaya menghukum orang yang percaya. Inilah yang menjadi seruan Nabi Habakuk karena melihat ketidakadilan. Sedangkan bahwa kita tahu sendiri bahwa Allah adalah Allah yang adil. Ketika kita melihat Allah yang adil, tapi faktanya, realitanya, Habakuk melihat bahwa inikah yang dibilang keadilan Tuhan? Habakuk mempertanyakan hal itu. Kemudian selain pertanyaan itu ada pertanyaan, mengapa engkau memperlihatkan kejahatan kepadaku di ayat yang ketiga. Nah kalau kita melihat di ayat yang ketiga itu sedang mengatakan seperti ini. Pikiran kita adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Allah yang kita sembah adalah Allah yang membenci kejahatan dan sebagai anak Tuhan tidak boleh mengalami kejahatan. Sehingga Habakuk mempertanyakan itu. Tapi nanti kita akan lihat pikiran ini akan Tuhan berikan pencerahan. Karena sesudah pertanyaan-pertanyaan ini dan jawaban daripada Tuhan sendiri, kita akan melihat bahwa Tuhan menjawab pertanyaan itu dengan menguatkan iman setiap orang yang benar. Oke, kita tahu di dalam kerinduan daripada Nabi Habakuk ingin supaya bangsanya menerima kasih yang daripada Tuhan. Tapi kalau kita melihat Tuhan ingin mendisiplinkan umatnya, menegur umatnya dengan caranya. Sekalipun itu caranya dengan membangkitkan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya yang seakan-akan menang karena menindas orang yang tidak percaya. Tetapi lebih lanjut lagi, bersyukurlah karena di situ kita mendapatkan kesempatan untuk disiplin oleh Tuhan. Tentunya kita pernah mengalami yang namanya ketidakadilan, yang bahkan itu terjadi
oleh karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan telah membuat kita merasa tertekan. Dan kemudian kita mengatakan, mana keadilan-Mu Tuhan? Tapi percayalah bahwa Tuhan bisa memakai orang siapapun itu untuk mendisiplin setiap kehidupan kita. Jadi bukan hak kita untuk memilih siapa yang harus mendisiplin kita. Tetapi di ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Hidup oleh percayanya. Karena di dalam jawaban Tuhan ini, kalau kita membaca ayat selanjutnya, ini menunjukkan akan ada waktunya juga konsekuensi bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Konsekuensi bagi mereka yang berbuat kejahatan. Konsekuensi bagi mereka yang tidak melakukan kebenaran. Akan ada saatnya. Tetapi justru inilah bukan waktunya kita untuk menentukan saat itu. Karena waktu Tuhan pasti tepat. Yang bisa dan dapat kita lakukan mempercayai setiap janjinya. Mempercayai setiap firman-Nya. Yang boleh dinyatakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nabi Habakuk bergumul dengan bangsanya. Mungkin di dalam doa kita bergumul. Tapi saya mau katakan, mungkin pergumulan kita tidak sebesar pergumulan daripada Nabi Habakuk. Mungkin pergumulan kita masih masalah-masalah yang sepele. Masalah pekerjaan, masalah ingin mendapatkan kekayaan, atau masalah pernikahan, masalah cari jodoh, keluarga, masalah-masalah yang seperti itu. Tapi coba kita mau melihat hati daripada Nabi Habakuk yang ingin melihat bangsanya menerima pengharapan yang daripada Tuhan. Nabi Habakuk ingin supaya bangsa Yehuda juga menikmati setiap janji Tuhan. Secara kita bisa melihat konteksnya bangsa. Tapi mungkin kita masih berdoa dan bergumul tentang diri kita sendiri. Ayo mari coba kita memikirkan akan hal yang lain. Kita memikirkan gereja kita memikirkan orang-orang yang di luar sana, kita memikirkan sanak saudara yang jauh daripada kita. Jangan, ya tidak salah kita membicarakan tentang kehidupan kita, tetapi jauh lebih daripada itu Tuhan juga menginginkan untuk kita mendoakan dan bergumul tentang hal-hal yang di luar daripada kepentingan kita sendiri. Hidup oleh percaya. Kita dikuatkan sambil menanti apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk situasi dan kondisi sekarang ini. Tapi kita juga harus percaya akan firman Tuhan yang pasti akan digenapi bagi setiap kehidupan kita. Sehingga pergumulan itu yang mungkin hari ini kita tidak mengerti. Sebenarnya Tuhan ingin rencanakan apa sih?
Nabi Habakuk sebelumnya juga masih kebingungan karena melihat kondisi yang tidak sesuai yang diharapkan. Tapi mulai di dalam doanya, di dalam komunikasi dengan Tuhan, di dalam relasinya dengan Tuhan, akhirnya Habakuk dicerahkan. Dan kemudian kalau kita membaca di dalam Habakuk pasal yang ketiga, di bagian penutupnya kita melihat di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19, di situ Habakuk memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Di ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bagian ini dimulai dengan kata sekalipun. Dan kemudian berlanjut dengan kata namun. Sekalipun keadaan kita sedang mengalami tekanan, bahkan kita mengalami ketidakadilan yang menurut kita, dan juga kejahatan-kejahatan yang kita lihat merajalela, bahkan hal-hal yang di luar daripada Tuhan terjadi. Tapi namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. Itulah yang harusnya tercermin di dalam doa kita. Ya, kita sedang mengalami kondisi yang tidak enak. Ya, kita sedang mengalami keadaan yang membuat kita tertekan. Tapi ketika kita hidup oleh percaya, hidup oleh karena iman, disitulah kita mau bersorak-sorai di dalam menantikan kedatangan atau menantikan waktu yang Tuhan telah sediakan. Mungkin beberapa orang mendengar kata menantikan sepertinya membosankan, sepertinya tidak sabar. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya, menantikan waktu Tuhan di mana pembalasan itu kepada orang yang tidak percaya atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Di situ kita harusnya tetap bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena kita mendapatkan kesempatan di dalam hal itu, di dalam hal iman kita diuji dan akan teruji seiringnya menantikan Tuhan. Kepekaan iman kita semakin terasa sehingga kita semakin peka akan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan bersama-sama. Amin. Oleh sebab itu, di dalam penantian itu, tetaplah bertekun di dalam Tuhan dan tetaplah mempercayai firman-Nya. Tidak pernah kendur untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita yang mempercayai firman Tuhan untuk kita hidupi di dalam keseharian kita. Mari kita
tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh hati kami merasa bersyukur Tuhan, mempunyai Allah yang tidak ingkar janji. Mempunyai Allah di dalam kedaulatan penuhnya, melakukan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan, biarlah kami mau menerima didikan yang daripada Engkau, kedisiplinan penuh kepada Engkau. Ketika Tuhan tegur, kami mau mengiyakan. Ketika Tuhan mau mendisiplin kami mau berubah. Sehingga Tuhan, ucapan syukurlah di dalam kami menantikan setiap janji-janji-Mu. Membuat hati kami merasa tenang, membuat kami merasa damai sejahtera. Sehingga Tuhan, kami mau menjalani hidup ini dengan percaya kami kepada Engkau. Tidak ada hal yang bisa kami andalkan selain daripada Engkau. Tidak ada hal yang dapat kami harapkan selain harapan kami kepada Engkau. Engkau akan memberikan tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Sehingga setiap pergumulan-pergumulan kami yang kami panjatkan kepada Engkau, mulai hari ini, bahkan hingga nanti, kami mau tetap bertekun untuk percaya kami kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sehingga di dalam ketidakmengertian kami, hari ini kami mau memuji-muji Engkau dengan sukacita karena percaya kami kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan boleh terus menopang setiap kami, memberikan penghiburan, kekuatan yang lebih lagi dan lebih lagi di dalam ketidakmengertian kami, di dalam kesulitan hidup kami, di dalam hal-hal yang kami gumulkan sekarang ini. Kami tetap mengandalkan Engkau. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati gereja kami, yaitu GAB Miracle Center. Kiranya Tuhan terus memberikan setiap hal-hal yang terbaik melalui orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ada di tempat ini. Sehingga Tuhan melalui hikmat yang daripada Engkau, kami boleh saling bersatu hati untuk boleh memuliakan Engkau di dalam setiap hal-hal yang Tuhan telah percayakan pada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat penuh atas dunia ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.